untuk supaya dapat pencerahan nih pemirsa, gimana sih bedain antara politik identitas yang dibolehkan dalam tanda petik sama politik identitas yang bisa jadi ada ancaman pidananya? Ya sebetulnya kan ini bukan persoalan kita saja, tapi di seluruh dunia. Anda Nah sudah maka sampaikan kita tadi mesti di awal. melihat respons dari banyak negara dalam melihat isu ini juga. Ya, kita belajar dari pengalaman lah. Kayak misalnya di Jerman itu kekal tuh yang namanya neonazi itu kekal itu. Ya, tetapi konstitusi dan aturan-aturan turunannya itu adalah patokan. Siapa yang melanggar itu, siapapun, itu harus ditindak. Nah, apa yang dilakukan oleh Nazi, mereka bukan cuma demonstrasi. Ya, saya pernah ketika ada tinggal di sana, saya saksikan sendiri bagaimana mereka bikin bom sendiri. Mereka membuat betul-betul satu penyerangan, bukan sekedar demo, penyerangan terhadap aparat. Mereka bahkan ada yang membunuh orang asing. Ya, artinya teror itu mereka lakukan. Dan negara bertindak tegas. Negara bertindak tegas itu semua disikapi dengan konkretnya berarti tegas. teror. Tapi apakah partai politik yang berbasis identitas agama di Jerman itu juga diperlukan sama? Enggak. Tergantung bagaimana dia bersikap di ruang publik kan. Kalau neonazi dia mengandalkan kekerasan, maka ditindaknya juga dengan respons yang tertentu. Nah, bagaimana dengan Alternatif für Deutschland, partai baru AfD yang muncul setelah gelombang pengungsi Timur Tengah masuk ke Jerman di 2010-2011, di situ muncul sentimen anti terhadap asing. Lalu kelompok-kelompok sayap kanan ini, right wing populis ini, populis sayap kanan ini kemudian membentuk partai dan mereka tiba-tiba menang dan besar, hampir 16% pencapaian. Dan apa yang sekarang terjadi? ada di parlemen, Alternatif für Deutschland. Dan mereka fine-fine aja karena mereka mengikuti aturan demokrasi, tapi mengusung identitas agama. Sedikit aja supaya agak sampai ke bumi, saya mau bilang gini, Hitler pun gitu ya, itu kan terpilih dari proses demokrasi yang pemilu juga gitu. 1932 ya. 31 Juli. Tapi akibatnya mulai tidak hanya ditangani di Jerman. Sekarang main bola aja, Anda memberi gaya salam Hitler, Anda bisa dikutuk, dikeluarkan, yang nonton juga nggak boleh nonton. Karena di konstitusi Jerman yang baru setelah era Hitler itu menyebut kata Hitler aja itu dianggap pidana. Saya tidak berbicara di Jerman, di seluruh dunia. Bahkan kata pemimpin itu pun dalam bahasa Jerman kan secara leksikal itu Führer, nggak boleh dipakai karena dipakai oleh Hitler. Poin Bang Egy apa? Saya mau bilang begini, satu lagi, tapi itu adalah satu contoh yang kemudian bisa diambil maknanya di seluruh dunia. Karena mungkin magnitude-nya besar sekali. Tapi yang agak lebih penting juga mumpung ada Bapak Ahmad Ramadan di sini yaitu definisinya pasti bergerak terus karena kata kuncinya adalah politik identitas. Kata kuncinya adalah pergerakan. Tapi yang kedua, jangan lupa banyak sekali ahli apalagi pemegang kelasnya itu mengatakan selama ada oppression, jadi ada kata kunci. Selama ada tekanan, maka orang akan merasa identitasnya harus dimunculkan. Nah, jangan hati-hati. Jadi saya sudah agak lama saya agak lama berdiskusi dengan Satgas Nusantara karena dulu sama-sama dengan Pak Gatot, Wakapolri kita sekarang di dalam kelompok diskusi. Jadi jangan juga sampai nanti pemahaman ini membuat orang menjadi tidak berani berbicara untuk mengungkapkan hal-hal yang penting langsung dilarikan kepada padahal dia di bawah oppression, di bawah tekanan, lalu kemudian ini identitasnya menjadi seperti ini. Kemungkinan itu ada kan dalam sejarah pergerakan. Jangan sampai orang takut. Kita mintai tanggapan dari Brigjen Ahmad Ramadan. Jangan sampai orang takut. Bagaimana Satgas Nusantara nanti Pak Ahmad Ramadan untuk kemudian jangan sampai lihat Satgas Nusantara jadi takut untuk bicara. Seperti apa nanti? Hadirnya Satgas Nusantara bukan untuk nakut-nakuti, justru hadirnya Satgas Nusantara menjadikan pendingin ketika suhu politik sudah panas. Sudah ada upaya-upaya membuat suhu politik dengan membuat stigma kelompok tertentu, memprovokasi kelompok tertentu akibat adanya politik identitas tersebut. Nah, hal inilah yang harus kita turunkan. Secara dini kita mendeteksi ada upaya-upaya seperti itu. Jadi gerakan-gerakan tersebut kita harus deteksi lebih dini. Ini ada upaya-upaya kelompok tertentu yang ingin memprovokasi, yang ingin melakukan membuat stigma negatif kepada kelompok tertentu yang akhirnya atau dampak negatifnya terjadi adu domba. Yang nanti endingnya adalah salah satunya disintegrasi bangsa. Ini yang tentunya tidak kita inginkan. Kita dalam konteks itu juga disintegrasi bangsa untuk mencegah jangan sampai kemudian disintegrasi bangsa itu yang menjadi dasar kami melakukan perbincangan di forum Christian dengan menghadirkan bapak-bapak.